Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifti Abdul Latif. Saya dari kelas 2B Penjas, NPM 192191063. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan energi dan cara menghitung kebutuhan energi harian. Pertama, apa sih itu energi? Energi dapat diartikan sebagai daya atau kemampuan bekerja menurut Beck 2000 tahun 2000. Menurut Cakrawati dan Mustika tahun 2014 mendefinisikan bahwa energi adalah zat yang diperlukan untuk makhluk hidup untuk mempertahankan hidup, menunjang pertumbuhan, melakukan aktivitas fisik. Itulah menurut Cakrawati dan Mustika. Jadi dapat disimpulkan bahwa energi adalah merupakan zat yang diperlukan sebagai proses tubuh yang pada akhirnya untuk melakukan suatu gerakan. Jadi apabila kita tidak memiliki energi, kita tidak akan mampu melakukan gerakan secara sempurna atau secara baik, secara koordinir. Karena setiap gerakan diperlukan sebuah energi. Seperti itu. Satuan besaran energi adalah kalori. Pada umumnya disebut kalori kali kalori dan pada umumnya disebut sebagai kalori saja. Satu kalori adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu air 1 kg sebanyak 1 Celcius. Manfaat energi. Menurut Beck tahun 2000, manfaat energi adalah proses pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh. Yang kedua, proses mempertahankan suhu tubuh. Yang ketiga adalah gerakan otot tak sadar. Yang keempat adalah melakukan gerakan otot sadar. Maksudnya di sini adalah otot tak sadar atau otot sadar. Kalau tentunya otot sadar kita melakukan gerakan secara sadar itu melakukan energi. Nah, melakukan otot tak sadar ketika kita tidak memiliki energi, kadang kita kehilangan refleks kita atau telat dalam melakukan refleks. Itu karena kita tidak memiliki energi. Menurut Departemen Kesehatan Gizi dan Kesehatan Masyarakat tahun 2014, energi yang berasal dari makanan diperlukan manusia adalah untuk metabolisme basal, aktivitas fisik, dan efek makanan. Sistem energi. Sistem energi dibagi menjadi dua, anaerobik dan aerobik. Anaerobik dibagi menjadi dua lagi, alaktik dan laktik. Sistem energi anaerobik alaktik. Sistem energi ini menyediakan energi siap pakai yang diperlukan untuk permulaan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi. Sumber energi diperoleh dari pemecahan sistem ATP dan PC yang tersedia di dalam otot. Pada aktivitas maksimum, sistem ini hanya dapat mempertahankan 6-8 detik karena simpanan ATP dan PC sangat sedikit. Yang kedua, sistem anaerobik laktik. Apabila aktivitas fisik itu berlanjut, sedangkan penyediaan energi dari sistem anaerobik alaktik sudah tidak mencukupan lagi, maka energi akan disediakan dengan cara mengurai glikogen otot dan glukosa darah melalui jaringan glikolisis anaerobik tanpa bantuan oksigen. Itu pengertian anaerobik alaktik dan laktik. Yang selanjutnya sistem energi aerobik. Untuk aktivitas fisik dengan intensitas terendah dilakukan dalam waktu lama atau lebih dari 2 menit, energi disediakan melalui sistem energi aerobik yang yakni pemecahan nutrien bakar, karbohidrat, lemak, dan protein dengan bantuan oksigen. Sistem energi anaerobik dan aerobik bekerja secara serempak sesuai dengan kebutuhan ATP yang diperlukan tubuh untuk bergerak. Seperti itu. Nah, itu adalah penjelasan mengenai apa sih definisi gizi, kebutuhan energi, bukan definisi energi dan kebutuhan energi. Selanjutnya, yang kedua kita akan melakukan perhitungan kebutuhan energi. Kebutuhan energi itu adalah BMR. BMR adalah metabolisme banyaknya energi yang dipakai untuk aktivitas tubuh sewaktu istirahat. Rumus untuk mencari BMR adalah berat badan dikali 24 kalori. Mudah sekali seperti itu. Yang kedua,
ada SDA. SDA adalah 10%-nya dari BMR. Jadi setelah kita mengetahui BMR kita, lalu kita kalikan 10% atau berapa 10% dari BMR kita, itu hasilnya SDA. Yang kemudian ada aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari itu untuk mengetahui menghitung kebutuhan energi, ada IMT, berat badan dibagi tinggi badan. Nah, setelah mengetahui rumus-rumus itu, mari kita lanjutkan ke prakteknya saja biar langsung cepat, oke? Ini saya akan menghitung saya sendiri, yaitu Ifra Abdul Latif berusia 20 tahun, memiliki berat badan 60 kg dan tinggi badan 160. Dia adalah seorang mahasiswa aktif pendidikan jasmani dan juga seorang atlet taekwondo. Dia latihan fisik 3 kali sehari berupa lari 4 menit per kilogram selama 1 jam, dan dia juga latihan taekwondo 2 kali dalam seminggu. Dalam latihan berlangsung selama 1 jam. Berapa energi yang diperlukan untuk perharinya? Yang pertama kita tentukan dulu IMT. IMT itu adalah 60, itu tinggi, rumusnya adalah 60 yaitu tinggi badan, berat badan, 16 adalah tinggi badan dikalikan itu hasilnya 2,34. Nah, dalam IMT 2,34 seperti ini adalah termasuk normal ya teman-teman. Kemudian untuk menentukan BMR, saya langsung saja ke intinya, yaitu pada umur saya sendiri yaitu 20 tahun, maka dalam rumus ditentukan ada 18 sampai 29 tahun. Untuk laki-laki 15,3 dikali berat badan ditambah 679, maka hasilnya adalah ini. Kemudian kita akan melakukan SDA. Cara menghitung SDA adalah 10% dari BMR, yaitu hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan melakukan menghitung aktivitas fisik hari. Baik, setelah kita menentukan IMT yaitu 23, BMR 1597, SDA 159,7, dan selanjutnya saya akan melakukan menghitung aktivitas energi harian saya. Karena saya seorang mahasiswa aktif yang termasuk merupakan aktivitas rendah dan sedang, maka dalam rumus aktivitas sedang dan rendah itu 1,7. 1,7 itu terus dikalikan dengan BMR dan SDA, maka sama dengan 1,7 dikali 1597 dikali juga ditambah 19159,7, maka hasil dari ini adalah 2986 kalori. Terus saya akan melakukan energi latihan saya per minggu. Nah, energi yang diperlukan dalam latihan per minggunya. Per minggu, yaitu yang pertama saya melakukan lari dengan kecepatan 4 menit per kilometer. 4 menit dalam kilometer dikali 3 kali dalam seminggu selama 60 menit. Nah, dalam lari dalam 4 menit per kilogram itu membutuhkan 13 kalori. Maka hasil dari ini dan ini adalah 340. Ini aktivitas mingguan saya dalam latihan fisik. Kemudian
latihan mingguan saya dalam latihan taekwondo. Saya latihan taekwondo itu 2 kali selama 60 menit. Nah, itu 60 menit itu dikali 8 sama dengan itu 2 kali dalam seminggu itu membutuhkan maksudnya ini adalah 8 itu 2 kali dalam sehari itu membutuhkan 8 kalori maksudnya. Dalam rumus sudah diterangkan dan hasil dari ini adalah 960. Kemudian setelah itu 2 hasil dari ini tambahkan dengan ini 2, 3, 40 ditambah 960 adalah 3.300 dibagi 7 sama dengan 471. Nah, jadi total energi harian saya adalah yang ini, aktivitas harian saya ditambah dengan aktivitas latihan fisik atau latihan gerak, yaitu 2.986 ditambah 471. Maka hasilnya adalah 3.457. Nah, jadi ini hasilnya teman-teman. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahannya, banyak kurangnya. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.